Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dengan NPM 2019-21500-201. Saya akan menjelaskan pengertian akhlak secara umum. Ialah sebuah sistem nilai, value atau norma yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia atau tingkah laku. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya, dan ijtihad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Tindakan dan pola pikir yang dimaksud adalah berbagai macam pola hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga alam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk, yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang, yang dimana telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seorang manusia, yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Sedangkan menurut Muslim Nurdin, akhlak adalah sebuah sistem nilai yang dapat mengatur tindakan serta pola dan sikap manusia yang ada di muka bumi. Pengertian akhlak sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut sudut pandang Suluk Az-Zahariyah, akhlak adalah suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal yang tampak dari dalam diri seseorang. Contohnya dalam bertutur kata, bertingkah laku, dan watak. Sedangkan menurut sudut pandang Bataniyah, akhlak merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal kejiwaan. Akhlak dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, akhlak terpuji atau disebut juga akhlakul karimah. Contoh akhlak terpuji yang seharusnya dipunyai adalah kesopanan, jujur, dermawan, rendah hati, tutur katanya lembut, santun, sabar, dan sebagainya. Yang kedua, akhlak tercela atau disebut juga akhlakul mazmumah. Contoh dari akhlak tercela diantaranya adalah dusta, berbohong, iri, sombong, hasad, ghibah, dan sebagainya. Keutamaan akhlak. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisab. Berikut hadisnya. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Yang kedua, dicintai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Dalam hadis berikut, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang keempat, dijamin surga. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Menurut Muhammad Abdullah Daras, ada 5 macam ruang dalam pembahasan tentang akhlak, yaitu yang pertama ada akhlak pribadi atau disebut juga al-akhlak al-fardiyah.
yang terdiri dari atas akhlak yang diperintahkan, akhlak yang dilarang, akhlak yang diperbolehkan, akhlak yang ada dalam suatu keadaan darurat. Yang kedua, akhlak berkeluarga atau disebut juga akhlak al-usrawiyah, yang terdiri atas adanya kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua, adanya kewajiban suami terhadap seorang istri, begitupun sebaliknya, adanya kewajiban terhadap kerabat. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat atau disebut juga sebagai al-akhlak al-ijtamiyah. Yang keempat, akhlak bernegara atau disebut sebagai akhlak ad-daulah, yang terdiri atas adanya suatu hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya, adanya hubungan dalam hal luar negeri. Selanjutnya, adab etika belajar dalam Islam. Hakikat hidup adalah belajar. Hakikat belajar adalah proses transformasi diri menuju peningkatan kapasitas intelektual, keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, keberkahan profesional, dan perubahan sosial menuju khairul ummah atau umat terbaik. Dengan belajar, manusia bisa hidup bermartabat dan membangun peradaban yang bersendikan, nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 6. Perintah ini sangat penting karena inti belajar adalah membaca. Tidak ada proses pembelajaran yang tidak melibatkan aktivitas pembacaan. Dalam Islam, belajar adalah ibadah. Menuntut ilmu itu belajar, wajib bagi muslim dan muslimah. Hadis riwayat Muslim. Perintah membaca tersebut syarat dengan adab atau etika mulia. Tidak semua membaca itu disebut belajar atau mencari ilmu. Al-Quran mula-mula mengaitkan perintah membaca dengan Bismi Rabbik, atas nama Tuhanmu, yang artinya ada belajar mengharuskan pelajar untuk meneguhkan niat yang ikhlas karena semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang diperoleh membuahkan keberkahan dan memberi manfaat bagi orang lain. Imam Syafi'i pernah curhat kepada gurunya Waki mengenai hafalannya yang buruk. Sang guru menasihatinya agar meninggalkan maksiat. Kata sang guru, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dengan demikian, belajar harus jauh dari perbuatan maksiat agar yang dipelajari menjadi cahaya yang dapat menerangi jalan hidup si pembelajar. Selain Bismi Rabbik dan menjauhi maksiat, pelajar juga harus senantiasa berperilaku yang baik atau husnul adab, rajin, tekun, rendah hati, dan selalu mengamalkan ilmunya. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa ilmu itu bukan yang dihafal dalam pikiran, tetapi yang bermanfaat dalam perbuatan. Sabda Nabi SAW, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, amalnya tidak semakin baik, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Belajar menuntut optimalisasi kecerdasan, kesungguhan, ketekunan, dan kesabaran. Karena belajar itu bukan merupakan proses yang instan atau langsung berilmu, tetapi memerlukan kerja ikhlas, keras, dan cerdas. Imam Syafi'i pernah bersyair, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali terpenuhinya 6 hal, yaitu kecerdasan, antusiasisme atau kesungguhan, kesabaran, bekal yang cukup, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya oleh muslim, tetapi juga oleh non-muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezaliman, serta membangun keharmonisan antar umat beragama dalam bernegara.
Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran yang bunyinya bermusyawarahlah untuk berbagai urusan. Quran ayat 159. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran atau keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.